Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan termasuk di antara sekian banyak aset Indonesia yang dimiliki Malaysia. Berbeda dengan Reog atau lagu Rasa Sayange yang saat ini menjadi milik Malaysia, namun masih bisa disangkal oleh Indonesia. Pulau ini memang jatuh ke tangan Malaysia dan kini sudah 20 tahun berlaku sejak peristiwa tersebut. Bagaimana kabar kedua pulau tersebut kini? Berikut 5 fakta kondisi Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sekarang. Kondisi geografis. Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan dua pulau yang terletak di sebelah timur laut Pulau Kalimantan. Atau lebih tepatnya, Pulau Ligitan adalah sebuah pulau di negara bagian Sabah, Malaysia. Pulau ini terletak 34 km dari pantai daratan Sabah dan 93 km dari pantai Pulau Sebati, di ujung timur laut Pulau Kalimantan atau Kalimantan, dengan luas 7,9 km persegi. Sementara kalau Pulau Sipadan adalah sebuah pulau di negara bagian Sabah, Malaysia. Letaknya tidak jauh dari Pulau Kalimantan atau Kalimantan Utara Pulau Tarakan, Kalimantan Utara. Dulunya, kedua pulau ini merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan, kini menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara. Namun, 20 tahun lalu Malaysia mendeklarasikan kedua pulau tersebut sebagai miliknya. Oleh karena itu, Kepulauan Sipadan dan Ligitan bukan lagi bagian dari Indonesia. Malaysia menganggap kedua pulau ini miliknya karena berbatasan dengan Kepulauan Kapalai dan Pulau Mabul, yang merupakan bagian dari negara Sabah Malaysia. Pulau Sipadan sendiri lebih dekat dengan daratan Nunukan dibandingkan Pulau Ligitan, dengan Pulau Ligitan terletak lebih jauh ke utara, di mana luas Pulau Sipadan mencapai 50.000 km persegi. Sedangkan Pulau Ligitan lebih kecil dibandingkan Pulau Sipadan, yakni mencapai 18.000 km persegi. Sengketa. Perselisihan antara Sipadan dan Pulau Ligitan dimulai pada tahun 1969. Pada tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian kapal perbatasan landas kontinen. Pada tanggal 7 November 1969, Indonesia meratifikasi dokumen negara, termasuk ratifikasi perjanjian antar negara dan perjanjian hukum internasional. Namun Malaysia mengklaim Pulau Sipadan dan Ligitan secara sepihak adalah milik negaranya. Ia kemudian memasukkan blok Ambalat ke dalam negaranya, yang meliputi Pulau Sipadan dan Ligitan. Blok Ambalat sendiri merupakan blok maritim seluas 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi, dan tindakan Malaysia tersebut kemudian memicu gelombang protes di Indonesia, bahkan negara lain seperti Filipina, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Indonesia kemudian menyatakan penolakannya terhadap pelanggaran yang dilakukan Malaysia apabila garis perbatasan yang ditentukan Malaysia menyimpang dari ketentuan zona ekonomi eksklusif atau zona ekonomi eksklusif 200 mil laut. Perselisihan antara Indonesia dan Malaysia mencapai puncaknya pada tahun 2002. Akhirnya persoalan berusia 33 tahun ini dibawa ke ranah internasional. Mahkamah Internasional yang kemudian memutuskan Sipadan dan Kepulauan Ligitan diserahkan kepada Malaysia pada 17 Desember 2002. Pada tahun 2002, Mahkamah Internasional akhirnya memutuskan bahwa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan dikembalikan ke negara Malaysia. Keputusan ini berdasarkan bukti sejarah yang diterima Mahkamah Internasional dari Malaysia. Dokumen dari pihak Melayu menunjukkan bahwa Inggris yang dimana dulunya merupakan koloni Malaysia pertama kali memasuki Kepulauan Sipadan dan Ligitan dengan membangun mercusuar dan melestarikan penyu. Sementara itu, Belanda, negara yang menjajah Indonesia, terbukti hanya singgah di Pulau Sipadan dan Ligitan dan tidak berbuat apa-apa. Selain itu, hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa Malaysia telah menunjukkan kendali efektif atas kedua pulau tersebut. Misalnya, Malaysia memiliki peraturan yang melindungi buruh, mengenakan pajak atas pengumpulan telur penyu, dan mengoperasikan mercusuar. Pada tahun 2009, perselisihan antara Indonesia dan Malaysia berakhir melalui perjanjian damai dan dialog. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terjadi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Begini cara Malaysia memberikan bukti. Pertama, hak atas kedua pulau tersebut berdasarkan beberapa transaksi dari Kesultanan Sulu ke Inggris dan akhirnya ke Malaysia. Kedua, Malaysia mengklaim bahwa Inggris dan kemudian Malaysia terus-menerus menguasai secara damai sejak tahun 1878.
Sementara itu, Belanda dan kemudian Indonesia telah lama meninggalkan kedua pulau tersebut. Berdasarkan hukum internasional, pihak ketiga dapat memperoleh hak atas suatu wilayah jika wilayah tersebut ditinggalkan oleh pemilik aslinya selama jangka waktu tertentu. Jenis perolehan wilayah ini disebut kadaluarsa atau reset. Akhirnya, mengingat efisiensi Malaysia dianggap lebih unggul dari Indonesia dalam mengelola pulau tersebut dengan baik. Itulah sebabnya pulau tersebut diserahkan kepada Malaysia. Namun ICJ tetap menetapkan batas maritim antara Malaysia dan Indonesia di Selat Makassar dan menjadi terkenal karena keindahan alamnya. Selain itu, penyu juga sering bertelur di pulau ini. Kondisi. Sudah lebih dari 20 tahun Pulau Sipadan dan Ligitan terpisah dari Indonesia dan saat ini kedua pulau tersebut telah dikembangkan oleh Malaysia menjadi salah satu destinasi wisata utama. Di mana kabarnya nih, pulau ini merupakan salah satu tempat menyelam terbaik di dunia loh. Pulau ini memiliki 12 titik penyelaman termasuk Barakuda Point. Selain itu, di Pulau Sipadan terdapat lebih dari 20 jenis penyu hijau, 3.000 jenis ikan, dan ratusan jenis karang. Selanjutnya, Malaysia juga membangun beberapa resort mewah kelas dunia, seperti di Maladewa, di Pulau Sipadan, sedangkan Pulau Ligitan menyuguhkan panorama keindahan pantai dan laut. Namun karena pemerintah Malaysia lebih fokus di Pulau Sipadan, Pulau Ligitan kurang diminati wisatawan. Wisatawan senang datang ke Pulau Sipadan untuk menghabiskan waktu karena fasilitas menarik yang dimiliki pulau ini. Selain itu, Pulau Ligitan terletak lebih jauh ke utara. Duduk. Sejak konversi Pulau Sipadan dan Ligitan, masyarakat yang tinggal di sana pun berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia. Sayang banget ya, padahal bisa jadi salah satu destinasi pariwisata Indonesia loh, kalau Indonesia menang dalam argumentasi posisi hukum kepemilikan dua pulau ini. Gimana menurut kalian Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.